Kenapa nggak ngajak-ngajak ngaji ke Tafsir Jalalain ya? Kan udah jelas pahalanya tuh paralel ya kan. Ya, ayo ngaji kayak partai aja gitu. Ayo ngoblos ini gitu ya. Siap nggak Bapak? Siap nggak? Nah, apapun partainya, siapapun presidennya, ngajinya saya doakan mudah-mudahan anak cucu Bapak jadi orang soleh-soleh semua. Orang-orang kaya semua yang bisa mendakwahkan agama Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa sinadada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa sinadada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bisanadil muttasil bisanadil hadis ila al hadis nafa'anallahu bihi wa bi ulum fid darin. Idra'u al-hududa bisyubuhati au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke berapa itu? 426 ya. Idra'u, tolaklah oleh kalian al-hududa, terhadap vonis pidana bisyubhati, dengan kesamaran. Bisyubhati, dengan kesamaran. Begini, memutus dan memvonis keliru di dalam vonis bersalah masih lebih baik. Memvonis dia bebas masih lebih baik dibandingkan memvonis dia sebagai terdakwa kemudian divonis bersalah. Contoh misalnya gini, orang itu divonis hukuman mati, dread, nah, kemudian dieksekusi. Dalam perjalanan bulan, tahun, ada bukti baru bahwa pembunuhnya bukan dia, maksudnya dia itu tidak terlibat dalam kasus satu pembunuhan. Kalau dalam hukum qisas kan orang membunuh dibunuh lagi setelah ada ketetapan vonis hakim, bukan kita yang bunuh gitu, kayak Carok gitu ya, dia bunuh kemudian kita bunuh lagi pakai celurit gitu misalnya, nggak bisa begitu, dan tidak dibenarkan. Seorang hakim memvonis orang itu ketika bersalah, kemudian katakan dihukum berzina, zina kalau zina mukson kan dihukum hukum rajam, ditimpuk pakai batu sampai dia meninggal. Ternyata dia ada bukti baru bahwa dia tidak melakukan. Orangnya sudah mati. Bagaimana coba? Halo, orangnya sudah mati. Makanya di dalam hukum internasional ada sebagian atas nama HAM tidak setuju dengan hukuman mati. Kalau sudah mati, sementara ada bukti baru, nanti bagaimana sidang orang udah mati? Bisa dihidupin lagi enggak? Gitu. Nah, sehingga jalan tengahnya adalah mau di dalam pidana Islam, mau pidana konvensional, pidana umum, ada jeda waktu. Orang sudah divonis mati, biarin waktu, kan biar ada mau banding, mau kemudian siapa tahu nanti maksudnya takut ada bukti baru. Kalau langsung dipancung terus tiba-tiba ada bukti baru, apa yang terjadi coba? Sekalipun hakim tidak berdosa, memutus salah dengan bukan karena menerima suap, bukan karena dia teledor, bukan karena dia terpengaruh oleh benci atau tidak benci, dia benar-benar seadil-adilnya, sudah cermat, tetap salah itu dapat pahala, nggak ada resiko. Tapi resiko kemanusiaannya bagaimana? Dia sudah mati. Nah, sama dengan orang divonis berzina. Nah, ini ada dasarnya dalam Asbabul Wurud ini. Ketika Nabi kedatangan seorang wanita yang sudah berzina, kemudian perutnya belum lendung, tapi dia sudah merasakan kehamilan. Dia datang dengan penuh kesadarannya, ya Rasulullah, tolong hukum saya, had saya, tegakkan hukum
rajam saya. Ada apa dengan dirimu? Saya telah berzina. Nah, saya telah berzina. Mana buktinya kau berzina? Nih perut saya. Tapi kan perutnya belum besar. Oh iya, udah. Kamu pulang saja dulu. Kamu pulang dulu. Nanti kalau perutnya sudah besar, kamu datang lagi. Beberapa bulan kemudian setelah membesar, silahkan ya Rasulullah. Ini buktinya saya berzina. Ini luar biasa ya. Orang yang insafnya kan mana ada orang mau kayak gitu ya enggak? Mendingan Nabi beri kesempatan, dia kan bisa kabur, bisa berubah pikiran. Udah, kau pulang dulu, rawat itu. Sebenarnya sudah ada buktinya, udah melendung ini perutnya. Tapi kemudian, udah, kau pulang dulu. Orang tuanya dipanggil, rawat nih anakmu ini, putrimu ini, sampai melahirkan. Artinya diberi kesempatan, Nabi itu mengkaburkan, padahal sudah ada bukti. Sampai kemudian lahir, dibawa lagi. Mau nggak mau kan Nabi kemudian menetapkan dan memvonis dia telah berzina. Zina kategori zina muhson, itu orang yang sudah berumah tangga, maka hukumannya adalah dikubur setengah badan, kemudian ditimpuk pakai batu-batu yang runcing. Nah, jangan memandang ini nggak berberi kemanusiaan. Judul ini yang kemanusiaan akan tegak. Hukuman kisah dan hukuman rajam, hukuman jilid kepada pezina, itu kehidupan walakum fil qisas hayatun yaudul alam, akan ada kelangsungan hidup. Kayak apa kehidupan ini kalau lagi-lagi ada orang melahirkan tanpa bapak, lagi-lagi melahirkan karena kecelakaan, betul tidak? Agar orang jerak kemudian dalam kelangsungan kehidupan ini akan bisa tetap terjaga. Orang membunuh, dibunuh lagi. Nah, kenapa orang mudah membunuh? Karena hukumannya ringan. Lagi-lagi bebas, lagi-lagi bebas, lagi-lagi bebas. Tetapi dalam hal-hal tertentu, maksudnya seorang hakim juga karena ekstra kehati-hatiannya, Nabi mengajarkan begitu. Artinya dikaburkan. Udah kamu sana. Udah, kayak Nabi itu kayak mengkaburkan. Sama dengan ini di dalam dunia tasawuf, mendingan nggak ngerti, mendingan tutup mata daripada kemudian aib orang masuk ke dalam memori kita. Mendingan kita nunduk, mendingan kita nggak lihat. Percuma kalau melihat mau apa coba? Kita jadi ingat aibnya orang. Suatu saat kita ngobrol sama istri kita, akhirnya kita ngobrolin keceplosan, ngobrolin aibnya orang. Dalam dunia tasawuf kan begitu ya kan. Kalau sudah beat tarikot kan gitu. Nunduk. Udah nggak usah ngeliatin. Kayak kemarin saya nyampaikan, nggak usah ngeliatin nilai-nilai anak orang. Dia mah begini. Jangan, Bapak kan punya anak perempuan semua ya? Ya, itu aja anggap ya gitu ya. Nah, biasanya kan gini, itu anaknya dia belum nikah tuh, usianya udah 30. Dia nggak sadar dirinya punya anak perempuan, karena kan nanti suatu saat akan mengalami yang sama juga. Gitu. Jadi maksudnya kita tutup mata, mendingan tutup mata. Idra'u maksudnya itu dalam konteks kemasyarakatan, kita mendingan punya pikiran positif tinggi, husnudzon, memandang suatu daripada memandang jelek kepada orang lain. Nanti menjadi ketetapan hukum kepada kita dalam pikiran kita. Oh dia begini dalam kejahatan, dalam kemaksiatan, dalam hal perilaku yang tidak pantas. Mendingan begitu maksudnya. Nah, ya. Jadi itu makna daripada idra'u al-hududa bisyubhati. Rawahu Abu Hanifata, Imam Abu Hanifah. Wallahu alam bisawab.